Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah rangkaian elektrik 2 ya, dengan kode mata kuliah kita EL2002. Di minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang yang kita kenal dengan respon frekuensi ya, respon frekuensi. Oke, di topik respon frekuensi itu kita ada materi pengantar, kemudian ada fungsi transfer. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Nah, sebelum saya masuk ke resonansi seri, resonansi paralel, dan filter pasif, saya ingin sedikit review dari materi ini. Saya coba cek di dalam kolom komentar, ternyata masih ada sedikit kebingungan bagaimana kita menentukan fungsi transfer, kemudian bagaimana fungsi transfer itu, terus kemarin kita bahas sampai ada tentang poles dan zeros. Kemudian kalian bingung, poles ini nanti buat apa, zeros ini nanti buat apa. Itu kan keresahan kalian selama ini. Nah, kita akan bahas tentang poles dan zero itu di pertemuan di video yang pertama ini. Oke, ini saya buat blank dulu aja ya, agar memudahkan. Ya, misalkan kita ingin membahas tentang current gain. Ya, di current gain berarti kan kita membandingkan antara arus output dibagi dengan arus inputnya. Nah, misalkan di sini kita punya transfer function kita adalah J W 2 plus JW, kemudian dibagi dengan 1 plus J 2W, kemudian ditambah dengan JW kuadrat. Nah, untuk menentukan zeros, ingat ya, zeros artinya apa, atau akar-akar apa saja atau parameter apa saja yang membuat fungsi transfer kita, si HW ini, si current gain ini, itu bernilai 0. Caranya berarti kita membuat si numerator ini menjadi 0, kan gitu ya. Nah, apa saja sih yang memungkinkan si numerator ini mempunyai nilai 0? Yang pertama pasti adalah JW sama dengan 0. Ini pasti ya. Nah, yang kedua yang mungkin adalah 2 plus JW sama dengan 0. Nah, sehingga kita punya nanti adalah JW sama dengan min 2, dan omeganya besarnya adalah 2J. Kalau di sini omeganya besarnya adalah 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika W-nya itu sama dengan 0 atau W sama dengan 2J, maka current gain kita nanti akan menghasilkan 0. Sehingga kalau kita plot gambar kita ya, misalkan di sini adalah omega, kemudian di sini adalah H omeganya. Nah, ketika 0 di sini berarti ya, saya gambarkan zeros itu dengan lingkaran 0, terus kemudian 1, 2. Nah, 2. Ketika 0 dan 2, mereka akan bernilai zeros. Atau dalam hal ini, rangkaian kita, bagian arus outputnya itu adalah 0. Kan gampangnya gitu. Nah, kita sudah bicara tentang zeros. Sekarang satu lagi, ini saya kemas. Sekarang coba kita berbicara tentang yang namanya pole. Untuk pole, ya, di poles itu kan membuat transfer function kita atau current gain tadi itu bernilai tak hingga, kan gitu ya. Kita membuat si pole ini menjadi tak hingga. Nah, caranya bagaimana? Iya, berarti membuat si denominator bernilai 0. Sehingga kita punya di situ adalah 1 plus J2 omega plus JW kuadrat itu harus sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka fungsi kita atau transfer function kita akan bernilai tak hingga. Nah, dari sini kita bisa ketahui untuk berapa omega yang dibutuhkan
agar bernilai 0. Caranya mudah. Di sini kita bisa misalkan S adalah sama dengan J omega. Sehingga persamaan ini akan berubah menjadi 1 plus 2S plus S kuadrat. Itu sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ini. Jadi hasilnya adalah 0 sama dengan S plus 1 kuadrat. Atau S itu bernilai min 1. S tadi apa? J omega. Sama dengan min 1. Sehingga omega adalah 1J. 1J. Nah, dia akan bernilai tak hingga ketika omega besarnya 1J. Ini adalah pulsnya. Ya, kita punya pulse, kita punya zero, sudah punya semua. Nah, untuk melihat karakteristik rangkaian kita, itu kita bisa ambil sampling. Ya, caranya mudah. Kalau di mana mouse-nya ini? Nah, di sini kan tadi 0. Di sini angkanya berapa? 1. Ini angkanya berapa? 2. Satunya lagi 3. Kita bisa ambil sampling aja. Misalkan kita ingin melihat ketika J sama dengan 0,5. Omega sama dengan J 0,5. Berarti kan di antara sini ya, antara 1 dan 0. Kemudian di antara 1 dan 2 berarti kan 1,5. Kita lihat omega ketika J 1,5. Dan yang terakhir kita lihat di 3. Berarti omega sama dengan J 3. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang kita miliki. Nah, coba kita hitung. Misalkan di yang pertama ya, J W, omeganya diganti itu. Berarti J 0,5. Kemudian ditambah, bukan ditambah, tapi dikali. Ini dikali, mana nih? Oke. 2 ditambah J, omeganya J 0,5. Kemudian dibagi 1 ditambah J 2 kali J 0,5 ditambah J 0,5 dikuadratkan. Nah, silakan dihitungkan kalau J itu adalah akar min 1. Jadi kalian bisa dapatkan hasilnya. Di sini saya sudah menghitung ya. Silahkan nanti coba dihitung di rumah. Ini nanti akan hasilnya adalah sebesar min 3. Kemudian kita gambarkan di sini ketika 0,5 dia adalah min 3, min 1, min 2, min 3. Di sini ya titik kita. Kemudian kita lihat lagi ketika 1,5. 1,5 hasilnya berapa? Silahkan coba dihitung. Saya berikan waktu, saya sambil menghapus. Sudah dapat hasilnya? Ya, hasilnya adalah min 3. Berarti ketika 1,5 hasilnya sama di min 3. Sini berarti titiknya. Kemudian ketika 3 hasilnya berapa? Tinggal diganti aja. Ya, hasilnya adalah 3/4. Berarti kalau misalkan di sini 1, 3/4-nya ya di sini aja. Oke, agak bawah. Nah, dari sini kita bisa menggambar kurvanya. Kalau dari sini kita gambar kurvanya jadi seperti ini. Aduh, satunya salah. Kurang melengkung. Nah, dia akan selalu ini sepertinya masih kurang melengkung ya, atau ini dianggap melengkung aja nanti.
Ah, karena ketika satu tadi kan nilainya adalah tak hingga, berarti ini semakin ke sana dia adalah tak hingga. Jadi grafik yang kita miliki nanti akan seperti ini. Ini grafik karakteristik rangkaian kita kalau kita melihat si current gain dari fungsi transfer yang kita miliki. Nah, misalkan rangkaiannya seperti apa? Kok bisa punya fungsi transfer seperti ini? Nah, kan kemarin kita sudah belajar ya untuk mendapatkan fungsi transfer. Nah, coba dicek di video tersebut. Nah, kita coba-coba rangkaiannya, nanti akan menghasilkan fungsi transfer yang seperti apa. Kalau di sini kan kita melihat dari arusnya atau current gain-nya. Jadi arus output dibagi arus input, sehingga nanti kita punya grafik karakteristiknya akan jadi seperti ini. Seperti itu untuk sedikit review materi yang kemarin. Saya sedikit perjelas apa sih yang dimaksud dengan zeros, apa sih yang dimaksud dengan poles, dan bagaimana grafik karakteristik dari zeros dan poles tadi itu ketika sudah diimplementasikan terhadap W atau frekuensi dan fungsi transfernya. Gitu ya. Oke, jika masih ada yang tanyakan tentang fungsi transfer, silahkan tulis komentar di bawah. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai resonansi seri. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.